Bagi teman-teman penikmat catur kelas level dunia, teman-teman, siapa yang tidak kenal legendaris Garry Kasparov? Dalam pertandingan ini ada yang unik, teman-teman. Saat berhadapan dengan Shakhriyar Mamedyorov di catur besar Kroasia Blitz 2021, seluruh mata pecatur dunia terpukau melihat 7 langkah ke depan. Garry Kasparov menyerah. Bagaimana langkah ini bisa diciptakan? Kita simak, ambil pelajaran pentingnya, siapkan konsentrasi tinggi. Dan teman-teman yang baru bergabung di Jerry Play CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Grandmaster Mamedyorov memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Garry Kasparov membalas pion D5. Setelah putih penempatan pion ke C4, dibalas pion pukul pion. Terjadilah Queen's Gambit Accepted atau Gambit Menteri diterima. Bagaimana langkah rumusan dari pembukaan ini, teman-teman? Kita mengetahui pion E3 membuka ruang untuk gajah menyerang kembali pion yang ada di C4. Balasan yang sangat lumrah, pion E5 kembali mengajak pertukaran. Langkah sederhana dan pada umumnya gajah pukul pion. Tetapi Mamedyorov tidak melakukan langkah itu. Dia memainkan kuda ke F3. Dan di sini pion pukul pion, barulah gajah memukul pion. Menjadi pembeda dalam pertandingan ini, teman-teman, pecatur dunia ataupun langkah rumusan rekomendasi komputer, gajah ditempatkan ke B4 mengambil tempo skak sekaligus mengeluarkan perwiranya. Persiapan rokade sayap raja. Garry Kasparov melakukan hal yang berbeda dan itu fatal. Kuda ke F6. Karena apa? Langkah kuda ini sangat fatal, teman-teman. Putih mengambil tempo untuk penempatan menteri ke B3 menyerang pion F2 kali dan dilindungi oleh menteri. Ini langkah aslinya. Coba kita lihat, tidak menteri yang dimainkan. Kita melakukan perbandingan terlebih dahulu. Jika gajah yang menutupnya, maka jelas langkah putih, gajah pukul gajah, disambut oleh pion, menteri pukul pion, tempo skak, ditutup oleh gajah. Dan kuda bereaksi memukul pion. Kedepannya bisa ditempatkan ke F5. Putih sangat unggul dalam posisi seperti ini. Coba kita pelajari lagi, teman-teman. Bagaimana Garry Kasparov penempatan menteri ke E7. Ini sudah langkah ke-6. Dan satu langkah ke depan, dia menyerah. Putih memikirkan beberapa menit untuk mengambil langkah brilian ini. Kalian bisa pause videonya, tentukan langkah putih, dan membuat keadaannya menjadi berubah. Penempatan kuda ke G5 menyerang pion yang ada di F7 sangatlah wajar kita pikirkan, teman-teman. Tetapi bukan ini langkahnya. Karena apa? Jawaban hitam memiliki menyelamatkan langkah untuk pertukaran menteri tempo skak walaupun ditutup dengan gajah. Tetap saja hitam pukul menteri dengan menteri, pion pukul menteri, dan jika dilanjutkan bisa menutup pergerakan penyerangan kepada pionnya dengan gajah ke E6. Walaupun unggul satu pion untuk kedepannya, tetapi masih panjang perjalanan. Atau pada saat tempo skak tidak ditutup, melainkan raja naik ke A2. Tetap saja hitam pukul menteri dengan menteri, disambut dengan pion. Terlihat diserang pion F7 2 kali. Keadaan hitam masihlah aman. Itu sebabnya tidak kuda ke G5. Jawaban Mamedyorov melakukan langkah spektakuler, rokade sayap raja. Dan di sini Garry Kasparov menyerah. Karena apa? Penempatan benteng ke kolom E membuat keadaan semakin sangat berbahaya untuk dijalankan ke depan. Apalagi jika kita lihat posisi pion yang ada di D4
yang dimiliki oleh hitam itu tidak bisa diselamatkan. Coba kita bedah satu persatu langkah terbaik hitam. Pukul pion dengan pion, maka putih penempatan benteng ke E1, ngepin posisi raja. Jika ditutup oleh gajah, pukul saja pionnya. Jika kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Penempatan kuda ke D7, langsung putih pukul gajah dengan gajah. Jika disambut oleh pion, bentenglah memukul pion tersebut. Menteri pukul benteng, menteri pukul menteri. 100%. Sekelas Grandmaster untuk pertandingan ini pastilah putih yang memenangkan pertandingan. Coba kita bedah lagi teman-teman. Kenapa posisi seperti ini? Garry Kasparov menyerah. Kita ambil langkah menteri menghindari kolom I. Ditempatkan ke D8. Putih melangkahkan, gajah pukul pion, tempo skak, dan raja harus bergeser teman-teman. Dilanjutkan, putih juga sangat unggul ke depannya. Coba kita jalankan lagi teman-teman. Menteri hitam tetap melindungi pion yang ada di F7. Dia bergeser ke D7. Putih akan mengambil langkah. Kuda ke E5 mengancam menteri, juga mengancam pion F7 3 kali. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam dengan kondisi seperti ini? Sudah danger posisi teman-teman. Coba pion G6 dimainkan berharap gajah ke G7 dan hitam melakukan rokade sayap raja. Balasan dari putih, memukul pion dengan pion. Jika dilanjutkan, gajah bisa ditempatkan ke G7, maka ada benteng ke E1 mengancam menteri. Tetap saja melakukan rokade sayap raja ataupun menutup pergerakan benteng, pukul saja gajahnya dan rokade sayap raja. Dilanjutkan, putih mengambil langkah, menarik kembali gajahnya dan menyerang menteri. Unggul 1 perwira, dan itu sangat tidaklah berimbang bagi sekelas Grandmaster. Atau kita masih dalam menganalisis bagaimana kemungkinan terjadi dengan kondisi masih seperti ini teman-teman. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Pion D3, berharap pion yang ada di E3 membendung pergerakan benteng. Tetapi ada langkah brilian putih, kuda ke G5 menyerang pion 3 kali. Dan apabila pion tersebut tetap dilindungi oleh gajah, maka kudalah yang menyambutnya. Disambut oleh pion, menteri pukul pion yang ada di B7 menyerang benteng. Luar biasa teman-teman. Apakah ini sebuah langkah yang sangat bermanfaat bagi kita? Pelajaran pentingnya teman-teman. Karena apa? Coba kita perhatikan, dengan kondisi seperti ini rokade sayap raja, pertandingan selesai di langkah yang ke-7. Berharap benteng ke kolom E. Coba kita perhatikan lagi teman-teman, kesalahan yang dilakukan oleh Garry Kasparov di awal pertandingan, berharap bisa harusnya mengeluarkan gajah tempo skak. Dan ini keadaannya berubah. Karena apa? Jika ditutup oleh gajah ataupun kuda, maka dipukul saja. Langkah ini membuat ruang untuk Raja Hitam bisa mempersiapkan rokade sayap raja. Yap, penempatan kuda bisa saja ke F6 untuk kedepannya atau ke H6. Jika menteri ke B3 menyerang pion 2 kali, rokade sayap raja dilakukan. Sangat bermanfaat video ini teman-teman. Kesalahan yang dilakukan satu pemain bisa berdampak fatal untuk kedepannya. Unggul 1 perwira adalah sebuah jawaban bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan untuk langkah-langkah berikutnya. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian terapkan saat bermain nanti. Ucapkan terima kasih kepada channel ini. Berkat video ini hanya cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar yang positif, tanggapan kalian tentang video ini. Berikan like juga, agar Jari Pelawi Chess semangat lagi untuk memberikan video-video unggulan dari pecatur dunia. Bye-bye.